Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang telah memberkati kita di sepanjang hari ini, sehingga kita dapat menjalani segala aktivitas dan pekerjaan kita dengan baik. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Sarina Alolayu, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Bukit Benuas Balikpapan dalam program Night Call GPIB. Saat ini kita bersama-sama akan belajar menghayati kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan perkenaan Tuhan, sehingga di sepanjang hari ini boleh dapat kami jalani dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami dengan baik. Dan sebentar sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah hikmat dan roh kudus-Mu boleh menuntun, menyertai, bahkan memampukan kami mengerti, memahami firman itu, terlebih ketika kami melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini terambil dari kitab Daniel pasalnya yang ketiga ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Daniel pasal 3 ayat 19 sampai ayat 20. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan mengatakan, "Meluaplah kegeraman Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan air mukanya berubah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari antara tentaranya, ia menitahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, serta mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan yang ia imani adalah Allah yang pengasih dan penolong yang setia bagi umat yang dikasihinya. Terlebih ketika umat mengalami pergumulan, mengalami persoalan, menghadapi tantangan, bahkan ancaman yang mendatangkan kesukaran dan penderitaan. Namun persoalannya Bapak Ibu Saudara, tidak setiap orang percaya sanggup atau mampu bertahan di tengah-tengah pergumulan, ancaman, dan penderitaan itu. Hal ini bisa kita lihat lewat sikap yang ditunjukkan. Ketika mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai jatuh dalam kelemahan, bahkan juga keputusasaan, sehingga menghilangkan keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap kasih dan juga pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah benar ketika umat harus menghadapi pergumulan, persoalan, bahkan tantangan yang mendatangkan penderitaan dalam kehidupan mereka, itu berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi, atau Tuhan tidak peduli, atau bahkan Tuhan tidak mau menolong umatnya? Dengan kata lain, mengapa Tuhan tidak mencegah penderitaan itu, kesukaran hidup itu menghampiri mereka? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada saat ini, kita melihat tantangan yang begitu luar biasa, ancaman yang begitu hebat yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu bahwa mereka harus menerima hukuman yang sangat mengerikan yang diberikan oleh Nebukadnezar kepada mereka. Hukuman ini diberikan kepada mereka bukan karena mereka tidak taat atau tidak setia kepada Tuhan, justru sebaliknya. Karena kesetiaan mereka yang begitu luar biasa, karena ketaatan mereka yang begitu hebat kepada Allah, mereka menolak untuk menyembah patung emas buatan Nebukadnezar.
tindakan ini Bapak Ibu Saudara dianggap sebagai tindakan yang membangkang, sebagai sebuah pemberontakan, sebagai bentuk ketidakpatuhan, dan ini dipandang bersalah oleh Raja Nebukadnezar, dan karena itu mereka dihukum. Mereka akan menerima hukuman dari Raja Nebukadnezar, yaitu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, bagaimana kemudian sikap dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ini hal yang menarik yang kita temukan, bahwa sekalipun mereka diperhadapkan dengan ancaman perapian yang menyala-nyala, tidak menyurutkan komitmen mereka dalam ketaatan dan kesetiaan mereka hanya kepada Allah. Dan apa dampak dari itu? Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kemudian sikap dari Sadrak, Mesak, dan Abednego menyulut kemarahan dari Raja Nebukadnezar. Bahkan bisa kita katakan dalam bacaan kita pada saat ini, dalam ayat 19 sampai ayat 20, kita menemukan bagaimana Raja Nebukadnezar mencapai puncak kemarahan. Dan itu ditunjukkan lewat air muka yang berubah, lewat murka yang meluap, dan juga perintah yang diberikan kepada para tentaranya untuk menghukum Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan menyalakan perapian, memanaskan perapian sampai 7 kali lipat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hukuman yang akan diterima oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah hukuman yang sangat mengerikan. Bahkan kalau kita melihat dalam ayat-ayat berikutnya, kita akan menemukan bahwa orang-orang yang berdiri atau berada di sekitar perapian itu sendiri pun bisa mati, mengalami kematian sekalipun mereka belum masuk ke dalam perapian, melihat bahwa begitu panasnya perapian yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi apa yang terjadi? Kita menemukan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap bertahan dalam komitmen, ketaatan, dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan apa hasilnya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita menyimak dalam ayat-ayat berikutnya, kita menemukan justru disitulah Allah menunjukkan siapa dirinya dalam kasihnya, dalam pertolongannya kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pun terkadang kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, persoalan, dan juga tantangan yang besar, tantangan yang bukan hanya mendatangkan kesukaran, kesulitan, tetapi juga mendatangkan penderitaan. Namun sampai pada saat ini, untuk kita bisa memahami bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam kehidupan kita, ada hal yang penting untuk kita pahami dan untuk kita miliki dalam keyakinan iman kita sebagai orang percaya. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap tantangan yang kita alami bukan dalam arti bahwa Tuhan tidak mengasihi dan Tuhan tidak sanggup untuk menolong kita. Justru tantangan dan penderitaan yang kita alami kadang diizinkan oleh Tuhan untuk kita semakin bertekun dan sungguh-sungguh percaya kepadanya, serta menyerahkan secara totalitas kehidupan kita ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apabila kita mampu menghadapi setiap pergumulan, setiap tantangan, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, maka hal tersebut dapat menjadi sebuah pembelajaran yang berharga dalam kehidupan beriman kita. Nah, termasuk hal itu juga dapat menjadi pengalaman kesaksian iman bagi orang lain untuk setia kepada Tuhan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih dan juga pertolongannya dalam kehidupan kita. Selebihnya, apakah kita memiliki kekuatan
akan keyakinan iman percaya kita kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah refleksi dalam perjalanan kehidupan beriman kita sampai pada saat ini, bahkan untuk seterusnya, untuk semakin menguatkan, untuk semakin meneguhkan di dalam kita menjalani dan menghadapi apapun dinamika kehidupan yang akan kita alami. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tetap bertekun, mari kita tetap membangun hubungan relasi yang akrab, dekat bersama dengan Allah, sehingga iman kita pun akan semakin dikuatkan, dan kita boleh tunjukkan itu lewat ketaatan, lewat kesetiaan kita untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui karya-karya kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini yang kami percaya menjadi sebuah penguatan di dalam kami menjalani dan melanjutkan kehidupan yang ngasih Tuhan percayakan. Dalam kesadaran diri bahwa ada begitu banyak hal yang kami alami, yang akan kami hadapi. Ada hal-hal baik yang akan kami alami, tetapi akan ada tantangan, akan ada pergumulan-pergumulan kehidupan yang juga menghampiri kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami menghadapi segala bentuk tantangan dan pergumulan itu bersama-sama dengan Engkau dalam ketaatan, dalam kesetiaan yang sungguh-sungguh, maka disitulah kami akan semakin mengalami dan merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau akan menguatkan setiap kami yang sungguh-sungguh berkomitmen dalam iman dan percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada malam hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, menjaga, memelihara, baik itu pribadi maupun keluarga, baik itu anak-anak maupun orang tua, disertai, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Engkau memberkati mereka di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah perjuangan dan pergulatan iman mereka. Engkau memberkati di dalam setiap harapan dan juga rencana-rencana kehidupan mereka. Apapun itu semua, hamba-Mu serahkan hanya ke dalam kuasa kasih Tuhan semata. Terima kasih Bapa di dalam surga, bahwa lewat program Naikol GPIB kami boleh terus belajar, menghayati, memahami kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Karena itu diberkatilah setiap tim kerja yang boleh terus berjeri lelah memfasilitasi, sehingga kami sebagai umat-Mu boleh dapat bersama-sama terus diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati Majelis Sinode GPIB, Engkau memberkati para pendeta, Engkau memberkati penatua dan diaken, pengurus, pelayan pelekat, bahkan bersama dengan seluruh jemaat-Mu, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan, bahkan sampai di pelayanan, di pedalaman. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik jemaat mandiri maupun pos-pos pelayanan dan kesaksian dimanapun berada, sehingga bersama-sama kami Tuhan boleh melaksanakan tanggung jawab iman yang Tuhan percayakan lewat karya-karya kehidupan dan pelayanan kami, sehingga melaluinya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, ketika kami akan beristirahat pada malam hari ini, kami terus hanya mau menyerahkan kehidupan kami dalam kuasa kasih Tuhan. Engkau menjaga, Engkau menyertai, dan Engkau memelihara. Bahkan esok hari ketika kami bangun, kami memohon biarlah Tuhan juga yang akan menyertai dan memberkati kehidupan kami di hari yang baru, dalam segala aktivitas, dalam setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam surga. Ini doa kami yang kami mau naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Salam sejahtera sahabat GPIB. Kami dari Panitia Pembangunan, Pastori, dan Toilet Gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan ingin menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Saat ini kita berada di lokasi pembangunan Pastori GPIB Jemaat Sion Tembudan yang letaknya berada di samping bawah gedung gereja. Kami panitia sudah menyelesaikan pembangunan tahap pertama, yaitu pembangunan pondasi. Saat ini pembangunan sedang terhenti karena dana yang dibutuhkan masih kurang. Total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pastori adalah sebesar Rp569.611.000. Namun dana yang saat ini terkumpul sebesar Rp56893.692. Oleh karena itu, melalui media morning dan night call GPIB ini, kami mengajak sahabat GPIB yang berkerinduan untuk membantu kami dalam daya dan dana dapat menghubungi kami panitia pembangunan pastori dan toilet gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan. Bantuan dari sahabat GPIB sangat berarti bagi kami. Akhir kata, kami dari Panitia Pembangunan dari Jemaat Sion Tembudan berterima kasih kepada Bapak Ibu atas bantuannya, baik berupa doa maupun daya dan dana kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.